Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Dan untuk kali ini akan membahas cara input account opening balance pada Mayap Accounting. Di sini saya sudah mempunyai soal, yaitu PT Sakti Bandung trial balance per 30 November tahun 2017. Dari data trial balance inilah yang nantinya akan kita input ke dalam Mayap Accounting. Jadi dari data inilah yang akan kita input ke dalam Mayap Accounting dari soal trial balance. Kita mulai. Cara menginputnya yaitu di paling atas ada setup, kita pilih setup, lalu kita pilih balance, lalu kita pilih account opening balance. Jadi kita pilih account opening balance untuk menginput trial balance atau neraca saldo awal Desember. Di sini sudah terlihat tanggal 1 Desember tahun 2017. Jadi kita ambil dari soal. Account opening balance ini terdiri dari kelompok aset, liability, lalu ada kelompok equity, lalu ada kelompok income, lalu ada kelompok cost of sale, expense, other income, dan other expense. Kita akan input satu persatu dimulai dari kelompok aset. Di dalam kelompok aset ini, saldo normalnya di sebelah debit. Tetapi nanti apabila ada di soal saldonya di sebelah kredit, maka kita beri tanda min. Jadi apabila ada di dalam kelompok akun tersebut tidak normal, seharusnya di kelompok debit tetapi ada di kredit, maka kita beri tanda min. Ini berlaku untuk akun-akun lainnya juga. Contohnya liability. Liability ini akun normalnya ada di sebelah kredit. Apabila ada akun yang di sebelah debit, maka kita beri tanda min. Begitu juga dengan equity. Equity saldo normalnya di sebelah kredit. Apabila ada yang di sebelah debit, maka kita akan beri tanda min. Kita mulai yang pertama yaitu aset. Dimulai dari cash in bank. Cash in bank yaitu yang saya punya 123.142.000 rupiah. Kita menuliskannya tanpa memberikan tanda titik. Lalu berikutnya ada petty cash. Petty cash sesuai dengan soal yang saya punya di sini 10 juta rupiah. Maka diisikan 10 juta rupiah. Lalu untuk marketable securities ada 100 juta rupiah. Kita isikan 100 juta rupiah. Berikutnya ada account receivable berjumlah 391.391.270.000 rupiah. Dipastikan angka-angka yang kita input ini harus sesuai. Apabila tidak sesuai, nanti akan tidak normal atau tidak balance. Selanjutnya kita masuk ke allowance for the full debt. Untuk allowance ini kita bisa lihat di soal. Allowance ada di sebelah kredit. Tadi sudah saya sampaikan. Apabila saldo normalnya ada di sebelah debit, ternyata ada akun yang jumlahnya di sebelah kredit, maka kita beri tanda min. Ini untuk allowance. Allowance ada di sebelah kredit, maka kita beri tanda min. Maka kita beri min
19.563.500 rupiah. Jadi untuk membuat normalnya kita beri tanda min. Lalu berikutnya merchandise inventory 186 juta rupiah. Berikutnya ada office supplies yaitu 5.700.000 rupiah. Lalu berikutnya ada value added tax in atau VAT in sebesar 11.500.000 rupiah. Maka kita isikan 11.500.000 rupiah. Berikutnya ada prepaid income tax. Prepaid income tax yaitu sebesar 20.500.000 rupiah. Berikutnya ada land atau tanah 450 juta rupiah. Lalu ada building at cost. Building at cost 1.550 juta rupiah. Lalu berikutnya ada akumulasi depreciation building. Akumulasi depreciation building ini ada di sebelah kredit. Maka karena dia tidak normal di sebelah debit, maka kita beri tanda min. Berarti kita beri tanda min 259.375.000 rupiah. Jadi kita beri tanda min untuk akun-akun yang tidak normal. Berikutnya ada office equipment at cost 450 juta rupiah. Maka kita isikan. Lalu berikutnya ada akumulasi depreciation office equipment 116.200 di sebelah kredit. Berarti kita beri tanda min 116.200.000 rupiah. Jadi kita beri tanda min untuk akumulasi depreciation office equipment. Lalu berikutnya vehicle at cost 402 juta rupiah. Berikutnya yang terakhir di kelompok aset akumulasi depreciation vehicle 151.350.000 rupiah. Ini di sebelah kredit maka kita beri tanda min 151.350.000 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke dalam kelompok liability. Liability saldo normalnya di sebelah kredit. Apabila ada yang di debit, maka kita beri tanda min. Kita masuk yang pertama ada account payable. Account payable yaitu sebesar 214.500.000 rupiah. Ini disesuaikan dengan soal yang kalian punya. Lalu berikutnya ada wages and salaries payable 20 juta rupiah, maka kita isikan. Berikutnya ada electricity, telephone, and water payable 1.800.000 rupiah. Lalu ada dividend payable, tidak ada angkanya. Lalu berikutnya ada value added tax VAT out 18.700.000 rupiah. Lanjut ke income tax payable. Lanjut ke income tax payable yaitu 2.500.000 rupiah. Lalu ada VAT payable. VAT payable tidak ada angkanya. Kita lanjut, berikutnya ada bank loans. Bank loans yaitu sebesar 390 juta rupiah. Maka kita isikan 390 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke dalam kelompok equity. Untuk kelompok equity juga sama, saldo normalnya di sebelah kredit. Apabila ada di debit, maka kita beri tanda min. Kita mulai untuk yang pertama equity, yaitu di sini ada common stock 500 juta rupiah. Maka kita isikan common stock 500 juta rupiah. Lalu berikutnya ada retained earning
1.293.800.000 rupiah. Maka kita isikan, pastikan mengisinya sudah benar. 1.200.000.000, ini kelebihan 0. 1.293.800.000 rupiah. Lalu berikutnya ada dividen, tidak ada angkanya. Income summary, historical balancing, tidak ada angkanya. Lanjut ke income. Di kelompok income juga sama. Di sini income saldo normalnya ada di sebelah kredit untuk income atau pendapatan. Apabila ada yang di sebelah debit, maka akan kita beri tanda min. Untuk yang pertama yaitu sales of merchandise sebesar 3.523.800.000 rupiah. 3.523.800.000 rupiah. Lalu berikutnya ada sales diskon. Sales diskon di sebelah debit. Di sini income kelompok akun normalnya di sebelah kredit. Karena ada yang di sebelah debit, maka kita beri tanda min, yaitu 1.900.000 rupiah untuk sales diskon, kita beri tanda min. 1.900.000 rupiah. Jadi apabila ada saldo yang tidak normal, angkanya seharusnya dia ada di kredit, ada di debit, maka kita beri tanda min. Berikutnya sales return 14 juta, juga di sebelah debit, maka kita beri tanda min, 14 juta rupiah. Berikutnya ada breakout, tidak ada angkanya. Lanjut berikutnya kita masuk ke cost of sale. Cost of sale yang pertama ada cost of goods sold. Cost of goods sold di sebelah debit. Jadi saldo normal untuk cost of goods sold yaitu di debit. Apabila ada yang di kredit, kita beri tanda min. Cost of goods sold di sini 2.473.663.500 rupiah. Pastikan penulisannya sudah benar. Lalu purchase diskon ada di sebelah kredit. Saldo normal cost of sale di sini yaitu di debit. Apabila ada yang di kredit, maka kita beri tanda min. Maka kita beri tanda min 4.542.000 rupiah. Pastikan penulisannya benar. Lalu ada break in di sebelah debit, berarti saldo normalnya di debit, maka tidak perlu kita beri tanda min. Kita isikan 1.800.000 rupiah. Pastikan penulisannya benar. Kita lanjut kelompok expense. Expense yang pertama ada wages and salaries expense sebesar 200 juta rupiah, maka kita isikan. Lalu ada bad debt expense sesuai dengan di soal sebesar 4 juta rupiah. Lalu berikutnya kita masuk ke advertising expense. Advertising expense 5.500.000 rupiah. Pastikan penulisannya benar. Lalu ada depreciation expense vehicle yaitu 23.650.000 rupiah. Lalu berikutnya ada electricity water telephone expense 11 juta rupiah, kita isikan. Lalu ada maintenance expense sebesar 1.800.000 rupiah, kita isikan dan pastikan angkanya benar. Lalu ada newspaper and tabloid expense sebesar 3.300.000 rupiah. Lalu berikutnya ada supplies expense 8.646.000 rupiah. Lalu berikutnya ada income tax expense, tidak ada angkanya, kita lewati. Lalu ada depreciation expense equipment
Rp15.400.000. Kita isi, lalu ada depreciation expense building sebesar Rp34.375.000. Maka kita input Rp34.375.000. Lalu berikutnya ada other general and other expense, yaitu Rp1.100.000. Lanjut, berikutnya kita masuk ke dalam kelompok other income. Other income saldo normalnya di sebelah kredit. Yang pertama di sini ada interest revenue, kita isikan Rp4.250.000. Ini kelebihan 0. Lalu berikutnya dividen revenue sebesar Rp5.500.000. Lalu berikutnya late fees collect sebesar Rp3.810.000. Lalu berikutnya ada revenue, tidak ada angkanya, kita lewati. Kita masuk ke other expense. Other expense ada bank chart Rp9.350.000. Lalu ada interest expense Rp16.500.000. Lalu berikutnya ada late fees expense Rp1.894.000. Lalu berikutnya ada other expense Rp1.700.000. Dan semua selesai kita input. Apabila kita menginputnya sudah benar, di sini akan terlihat di paling bawah amount left to be allocated-nya menjadi 0 atau opening balance of the historical balancing account-nya. Jadi, di sini maksudnya sudah balance antara debit dengan kredit. Bisa kita lihat kembali. Nama-nama akun yang kita input angkanya ke dalam account opening balance per 1 Desember tahun 2017. Jadi bisa kita lihat. Kalau kalian menginputnya benar, maka bisa terlihat dari paling bawah, amount left to be allocate-nya 0 atau balance sudah balance karena sudah 0. Berarti antara debit dengan kredit ini sudah balance. Itulah tadi cara menginput account opening balance pada Mayop Accounting. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.